Tadi mahasiswa rakyat semuanya bersatu maju rebut demokrasi. Dengan gembira dalam satu suara demi tugas suci. Prabowo siap bungkam outsourcing. Gerakan buruh bertepuk tangan, investor deg-degan. Laporan eksklusif Amateur News. Jakarta, Amateur News, sejarah perburuan Indonesia tampaknya sedang ditulis ulang dengan tinta tebal dan api semangat yang membara. Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh Internasional May Day 2025 yang menggelegar dari panggung Monas, Jakarta Pusat, mengumandangkan janji besar yang tak main-main. Sistem outsourcing yang menjerat jutaan buruh tanah air bakal dihapuskan. Ya, outsourcing, momok yang selama puluhan tahun menjadi momotan pekerja, akan segera dihempas dari bumi pertiwi. Prabowo tidak main-main. Ia mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebuah badan yang akan dipenuhi para pimpinan serikat buruh kawakan negeri ini. Dewan ini diberi mandat langsung untuk mencari formula jitu dalam menghapus sistem outsourcing. Dalam nafas pidatonya, Prabowo menegaskan, "Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya, ingin menghapus outsourcing." 3 konfederasi buruh besar, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, berdiri gagah bersama Prabowo di Monas. Mereka menjadi saksi hidup janji politik yang bisa mengubah wajah hubungan industrial Indonesia. Sementara itu, ribuan buruh dari elemen lainnya memilih jalur perjuangan di depan gedung DPR MPR RI, Senayan. Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Konfederasi KASPI, KPBI, AJI, FKI, KPR, hingga Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, semua tumpah ruah membawa tema besar perlawanan mereka. Kapitalisme, oligarki, dan militerisme, musuh kelas pekerja. Tuntutan mereka tak main-main. Poster-poster bertebaran, instalasi ogoh-ogoh Presiden AS Donald Trump, patung kepala babi, hingga patung manusia berkepala tikus, semua menjadi simbol perlawanan atas ketidakadilan ekonomi dan politik yang mengakar kuat. Sebanyak 12.252 personel gabungan Polda Metro Jaya disiagakan untuk mengamankan lautan massa ini. Jakarta bergetar, suara buruh menggema. Namun dalam orasinya, Prabowo tetap realistis. Ia mengingatkan bahwa penghapusan outsourcing tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa memikirkan keberadaan investor. Kalau mereka investor tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja, ujarnya tegas, seolah ingin menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pemilik modal. Tak berhenti di situ, Prabowo bahkan menyambut baik usulan serikat buruh untuk mempertemukan buruh dan pengusaha dalam forum dialog langsung. Rencana pertemuan 150 pemimpin buruh dan 150 pemimpin perusahaan di Istana Bogor pun diumumkan. "Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan baik," katanya. Suara lantang disambut gemuruh tepuk tangan massa. Prabowo tak lupa memamerkan kinerja pemerintahannya. Lebih dari 500 triliun telah digelontorkan untuk rakyat miskin dalam bentuk subsidi listrik, bantuan tunai langsung, layanan kesehatan, dan pendidikan. Namun, ia mengakui masih ada oknum tak bertanggung jawab yang menerima bantuan, padahal tidak berhak. Ini tidak benar. Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak, tapi menerima bantuan dan subsidi, tegasnya. Wajah merah membara. Di sisi lain, aksi buruh yang mengusung semangat anti-kapitalisme terus berkobar di Senayan. Ribuan massa sejak pukul 10 WIB berorasi dan meneriakkan tuntutan mereka, tak gentar meski aparat keamanan berjaga ketat. Mereka menolak dominasi oligarki dan militerisme dalam sistem ekonomi politik Indonesia, serta mendesak perbaikan nyata dalam sistem kerja dan upah. Kesimpulan, janji penghapusan outsourcing yang diucapkan Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2025 adalah tonggak baru dalam sejarah perjuangan buruh Indonesia. Dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan merencanakan dialog terbuka antara buruh dan pengusaha, Prabowo membuka pintu negosiasi yang bisa mengubah paradigma hubungan industrial di Indonesia. Namun, tantangan besar menanti. Menjaga keseimbangan antara hak-hak pekerja dan daya tarik investasi agar roda ekonomi tetap berputar. Amateur News menyerukan agar pemerintah benar-benar melibatkan semua elemen serikat buruh secara adil dalam Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Jangan sampai hanya serikat pro pemerintah yang diberi kursi, sementara serikat kritis dipinggirkan. Dialog antara buruh dan pengusaha harus transparan, inklusif, dan menghasilkan kebijakan yang berkeadilan sosial. Pengawasan distribusi subsidi dan bantuan sosial juga harus diperketat agar tepat sasaran. Terakhir, penghapusan outsourcing harus dilakukan bertahap dengan peta jalan yang jelas, agar tidak merugikan buruh maupun membuat investor angkat kaki. Amateur News akan terus memantau. Jangan lepas pandang, karena suara rakyat tidak boleh dibungkam. Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.